Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa pada detik-detik yang sangat penting ini. Kali ini kita akan membahas tentang mahabbah. Nah, apa itu mahabbah para pemirsa? Mahabbah itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata habba yahubbu. Habba itu apa namanya itu ya, kalau menurut bahasa Arab itu kalau kita menanam benih jagung misalnya, itu kan berkecambah. Itu sebentar lagi akan tumbuhkan, itu namanya hub, dan membentuk kata hubbun, cinta. Mahabbah adalah bahasa Inggrisnya itu unconditional love itu ya, karena cinta itu kan bertingkat-tingkat ya. Kalau dalam Al-Quran itu cinta itu ada 14 macam, mulai dari cinta monyet sampai ke cinta ilahi yang disebut mahabbah. Nah, tapi bahasa Indonesia kita kan memang amat miskin untuk menerjemahkan bahasa Quran. Kalau bahasa Inggris itu ya lumayan lah, ada struktur cinta kan. Ya kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu love and in loving. Misalnya I love you, aku mencintaimu, berarti ada objek di situ. Hati-hati loh, itu biasanya kalau I love you itu didikte oleh nafsu, didikte oleh kepentingan. Tapi kalau kita naik ke dalam bahasa lain, I am in loving you. Ada lagunya kan, in loving you. I am in loving you, aku dalam suasana cinta terhadapmu. Contohnya gini, ubanan, ompong, keriput, ya, nenek-nenek gitu. Itu dong yang dilihat menggairahkan. No. Sekalipun dia keriput, ompong, tapi tidak pernah mengatakan no terhadap saya. Semua permintaan saya dipenuhi, itu almarhumah ibunda saya. Sedangkan yang si segar ini, kalau ada uang disayang, kalau nggak ada uang membelakang. Jadi ini bedanya antara love and in loving. Nah, kalau dalam mahabbah itu lain lagi. Cinta puncak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencapai tingkat puncak cinta kepada Tuhan, maka insya Allah seluruh alam semesta ini pun juga akan jatuh cinta terhadapnya. Saya nanti akan ceritakan ada kisah yang namanya Rabi'ah Adawiyah. Seorang sufi perempuan yang mencapai tingkat cinta yang paling tinggi yang namanya mahabbah. Rabi'ah Adawiyah ini adalah sufi perempuan, bukan main. Tidak pernah keluar satu kata dari mulutnya kecuali dalam Al-Quran. Berarti tentu hafal Quran ya kan. Suatu saat Rabi'ah Adawiyah itu ya ada di pinggir pantai, tapi juga pantai itu ada hutan belantaranya kan. Akhirnya dia datanglah, burung-burung liar itu berkerumun di sekitarnya. Binatang-binatang liar pun juga seperti harimau berdansa di depannya. Ya, yang lainnya bersiul-siul, bahkan ikan pun juga menyandarkan kepalanya di pantai. Di bawah komandonya Rabi'ah Adawiyah. Datanglah sahabatnya Rabi'ah Adawiyah, Hasan Basri namanya. Hasan Basri ini juga seorang sufi, mungkin juga wali. Tapi begitu Hasan Basri mendekat, berterbangan burung-burung liar. Lari semua binatang buas itu masuk ke dalam hutan belantara. Sedangkan ikan yang menyandarkan kepalanya di pantai itu masuk ke dalam lautan. Aku tersinggung. Kok kenapa saya datang berlarian pergi? Ya kata Rabi'ah Adawiyah, pasti engkau pernah memakan saudaranya. Enggak, sudah lama perut ini saya tidak jadikan kuburan. Maksudnya apa para pemirsa? Orang yang suka makan daging, itu perutnya adalah kuburan. Maka itu para sufi, para wali, para biksu, kebanyakan mereka itu adalah vegetarian. Ya. Tapi bagi saya dan kita semuanya tentu tidak mesti harus vegetarian kan. Yang penting tidak makan yang haram. Nah, tapi kalau kita mampu melihara tubuh kita dari ya daging yang mengajak kita itu untuk bersifat binatang, ya kan, itu akan lebih baik. Nah, Rabi'ah Adawiyah ini juga pernah mengucapkan dalam satu syair yang sangat penting. Ya Allah, aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu. Mahabbah di situ kan.
Kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku dalam surgamu. Kalau aku menyembah karena takut masuk neraka, masukkan aku ke dalam nerakamu. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu ya Allah. Luar biasa. Itulah yang disebut mahabbah. Jadi kalau kita menyembah Allah karena ingin masuk surga, kalau kita menyembah Tuhan karena takut masuk neraka, itu pedagang, ada maunya. Tapi kalau kita menyembah Tuhan itu karena lillahi ta'ala, I don't care dimanapun Engkau akan menempatkan kami ya Allah. Apakah di surga atau neraka, terserah Engkau. Engkau Tuhan, aku hamba-Mu. Di bawah telunjuk-Mu aku berada. Oh, itu namanya mahabbah. Nah, mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan mahabbah untuk kita. Jadilah pencinta sejati, the sign lover. Seperti seorang ibu terhadap bayinya, bukan main tuh. Ya Allah, pindahkanlah penyakit itu anakku kepada aku. Terlalu kecil anak kami itu merasakan penyakit yang berat itu. Tidak pernah kedengaran dari seorang suami kan? Tapi suara itu muncul dari suara ibu. Maka itu bulan Ramadan ini, mari kita memupuk rasa cinta kita sehingga kita bisa mencapai apa yang disebut dengan cinta mahabbah. Sebagai kesimpulan para pemirsa, mari kita mengintrospeksi diri kita. Ya, tingkat kesabaran seperti apa yang kita miliki? Apakah sabar karena kita ada maunya? Apakah kita sabar karena kita terpaksa? Apakah kita menjadi pencinta karena ada maunya? Apakah kita karena pencinta hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena kita mencintai sesuatu itu karena kita juga ingin dicintai oleh orang lain? Berarti ada pamrihnya kan? Cinta yang sejati kepada Allah, tidak ada maunya selain hanya Allah. Termasuk juga bukan untuk mengejar surga. Alangkah kecilnya seorang hamba, sedemikian panjang umurnya, cita-citanya hanya sekapling surga. Mana lebih mulia mencita-citakan pencipta surga atau surga itu sendiri? Surga itu kan makhluk. Maka itu mari kita mencoba memperbaiki ma'rifah kita pada bulan Ramadan ini. Mari kita semua lillahi ta'ala. Jangan ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahabbah. Makasih.